Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan kitab Tabel Gopilin dari halaman 221 baris 9 dari bawah. Warwiya an Abi Darda radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nabihi wa bi ulumihi fi darin amin. Warada ceritakan an Abi Darda saking Abi Darda radhiyallahu anhu anna Abi Darda iku kala ngucap Abi Darda ngucape isnata asarota utawi rolas perkara abane khoslatan pekertine iku min akhlakil anbiya setengah saking piro-piro akhlake para nabi alaihi wassalam. Awaluha utawi kawitane asrota asaro iku anahum sudah para anbiya ikanu anas para anbiya iku aminina piro-piro kang den percaya kabeh wong kang iman amin percaya biwa'dillahi kelawan janjine Allah. Wasane itu kanu anas wa ambiya iku aisina pira-pira kang ngeraksa pegot minal kholqi saking makhluknya, ngerasa pegot minal kholqi saking makhluk. Wasalis tentu kanat anak opo ada watuhum oli musuhane si ambiya ma'asayb oli sertane setan. Warabiu tepan dari kukanu anas para ambiya niku mukbilina wong kang ngadep ala amri anfusimihim ing atas perkarane awak dhewe para nabi. Wala khamis almadri kukanu ana para nabi niku musfiqina wong kang melas alal khalqi ing atase makhluk. Wasadisu dalam iku kanu ana ana palwandene aneku muhtamilina kang betah akan lil adzai jamil khalqi maring pilarane sakabehane makhluk. Wasabiu tapi bitune ku kanu ana para ambiyaneku muqinina kang yakinaken bil jannati kawan alane swarga, yakni ngarepaken musarif ida amilu nalikane nglakoni para ambiya amalan ing siji amal aikonu ngayak makang yakin seorang ambiya annallah subhanahu la yadayu ora niat nasapa Allah sawabahum ing ganjarane para nabi wala sawaba lan ora ganjaran kubuk alama wala sawaba ora ganjaran wala sama amalihim lan ora ana gajarane amalane para nabi amale para nabi ambiya. Wasaminu temen kanu ana para nabi ambiya alaikum mutawaddiina kang andap asor fi mawadhi'il haqqi ing dalam pira-pira panggonan kang bener. Wa tasyuk awasane kanu ana para ambiya alaikum la yad'una orang ninggal para nabi anasata ing nasihat fi maudhi'il adawati ing dalam panggonane permusuhan. Wal asu ta sebelum kana ana oporo su amalihim pokoke amale para nabi iku al fakru fakir, yakni kanu ana surah ambiya aniku layam sukuna ora ngeker sapa ambiya fadlal mali ing sesaan banda atau luwihan banda mal wayung fikuna padanya ngimpakan para nabi ambiya alal fuqara ing atas pira fakir. Wal hadi wa sarota kabeh salase iku kanu ya ana separa nabiya yang iku yudimu nakang langgar para nabiya atau para ambiya alal wudu'i ing atase tapi banyak wudu. Wasani wa asau ta pirasa kanu ana para ambiya iku layak furuhuna
ora bunga seperti makulan barang wajadu kang nemu separa ambia bayanema wajadu minad dunya saking dunya walayak tamuna lan ora susah sebuah para ambia alama ing atas barang fatahu kang kepotan ing para nabi bayanema fatahum minad dunya saking dunya. Kala ngucap sapa ba'dul ulama setengah saking ahli ulama ahli ilmu hurmatuz zahidina utawi mulyane wong kang ahli zuhud iku asaratu asya ana 10 pira perkara. Awaluha utawi kawitane asaratun asya iku ada waktu setan siji para ba'dul ulama musuhi setan ya rauna kang nekatna separa ba'dul hukama ba'dul ulama atau az-zahid ya az-zahid ha ing adawah wajibatan ing kewajiban ala anfusihim ing atase awak dheweke para zahid liqouli azza wa jalla karena ana dewe Allah azza wa jalla amaluhur inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa inna syaitana lakum kalwasariku aduun satu atau musuh fattakhidu mangka ngalapan sira kabehu ing setan ngalapa aduan ingkang dadi musuh atau ing dadi musuh wasane kena layak maluna ora pada ngamal sapa az-zahid amalan ing amal illa bil hujjati yang kelawan hujjah yakni ngarepna sapa kemusonik layak maluna ora pada ngamal sapa az-zahid amalan ing amal illa ba'da masabata kecuali ing dalam sawise tetep laum kadue az-zahid opo ala hujjatu hujjah yaumal kiamati besok indah dina kiamat liqaulillahi ta'ala azza wa jalla karena ana ta'ala kul hatu burhanakum in kuntum shadiqun sodikin kul ngucap sira hatu nekana sira kabeh burhanakum ing tandana sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa jenengku sodikina kang pada teman-teman kabeh yakni ngarepna Allah hujatakum ing hujasa sampara sira kabeh wasalisu ta kaping telu iku anna innahum stune zahid iku musta'iduna kang cawi-cawi sapa az-zahid lil mauti karena maring kematian liqauli Lai ta'ala karena ada wa ta'ala kullu nafsin da'iqatul maut kullu nafsin utawi saban-saban awak-awakan sing bernapas iku da'iqatul maut kang pada nyicipi kematian warabi ta babate iku yuhibbuna demen sebuah az-zahid billahi demi karena Allah wa yabghuduna lan bendu sebuah az-zahid billah karena Allah liqaulihi azza wa jalla karena ana wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna min hadillah wa rusuli la tajidu orang nemu sapa sira kabeh qauman kaum yu'minuna kang pada iman sapa kaum billahi insyaallah wal yawmil akhir lan dina kang akhir yuwadulan pada asi-asihan sopo az-zahid min man ing wong ada kang asi-asihan sopo man lillahi karena Allah wa rusulilan karena Rasulullah walau kanulah serjan ana subhan alaiku ahum piro-piro bapane kaum au abnaahum lan piro-piro anak lane kaum au ikhwanahum atawa piro-piro dulure kaum wa au asyiratahum atawa sanake kaum sanak rakete kaum ulaika utai mengkono kaum iku kataba wis mastis wallahu fi qulubihim
ing dalam atine si kaum wis nyatet wis nulis al imanah ing keimanan, yakni ngarepna Allah man utawi sapena wong iku kana ana semarane ku mukmin wong sing iman wala takunu mawal ana lapademan opo la takunu ora ana iku lapademan opo sodaqotun opo sidaqotun kancan ma'aman setane wong yukhalifu kang les woman amrullahi ing perintah Allah walau kala sejan anak opo man yukhalif orang anakku abahu bapane si man au ibnahu atawa anak si man au ihwanahu au ibnahu au ihwanahu lan kancane dulure si man au asyiratahu atawa sanak kerabat si man wal khamisu tanglimane iku innahum sunna Zaid iku yakmuruna pada merintah sapa Zaid bil ma'ruf kelawan amal bagus wa yanhauna para nyegah sapa Zaid anil munkari ado saking perkara kang mungkar liqauli azza wa jalla karena Allah taala wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar wa'mur merintah sira bil ma'ruf kelawan awek kalawan kebagusan wanha nyegah sapa sira anil mungkari saking perkara kang den mungkari wasbir lan sabar sira alama ing atas barang asoba kang mekana poma ing kaing sira inna dzalika stune mengkono-mengkonon amru bil ma'ruf ilah iku min azwil umur saking sejak gadine pira-pira perkara wasadi suteng namanya iku innahum sunna az-zahid iku yaktabiruna pada alam ibarat sebuah zahid wa yatafakkaruna pada mikir sebuah zahid fi amrillahi ing dalam perkarane Allah liqauli la ta'ala karena doa ta'ala azza wa jalla wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa yatafakkaru pada mikir sira kaum fi khalqis samawati ing dalam kedadian langit wal ardi lan kedadian bumi wa qala ucap Allah fi ayatil ukhra indah ayat awalnya fa'tabiru ya ulil absar fa'tabiru maka ngalapap ibarat sira kabeh ya ulil absar he wong kang pada nduweni peninggal ati wa sabitakan mereka yahrusuna pada jaga sapa zahid kulubahum ing piro-piro atine zahid likail la yatafakkaru derepon supaya orang mikir-mikir sapa zahid bima ing dalam barang lam yakun kang ora anak opo ma ora ana iku fi ing dalam ma opo ridho taala ridho taala liqauli la taala karena anak taala inna sam awal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula inna samas tune pangrungu wal basaran peninggal wal fada lan ati iku kulun sekabehane kulun ulaika iku kul sekabehane ulaika mau kumonon sam awal basara fuad anu iku kana anak anu saking sama basar iku mas'ulan bakal ditakoni kabeh wa sabir kunku in an layak manu aja ngerasa aman sopo yen to orang rasa aman sopo zahid makrallah ing sandupayane Allah liqauli ta'ala kana ta'ala fala ya'manu makrallah illal qomul khosirun fala ya'manu aja ngerasa aman makrallah ing sandupayane Allah sopo illal qomu angin sing rasa aman kaum al khosir pada tuna sopo kaum wa tasirul du Allah yaknatu orang kena ngerasa pegot sopo azaid min rahmatillah saking rahmat Allah liqauli ta'ala kana ta'ala la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a la taqnatu aja pada mutus ada mogot sira kabeh min rahmatillah saking rahmat Allah innallaha astaghfiru yaghfiru bismi ampura bakal ngampura Allah adzunuba ing pira-pira dosa jami'an hale sakabehane
innahu seniku wa ya Allah iku al-ghafur dat kang akeh ngampurane rohim tur akeh asih. Wal asal seniku layak rohuna aja pada bunga sepo layak rohuna kang ora pada bunga sepo azahid bima kelawan atau kang wis paring ing zahid sapa usaha minat dunya saking dunya. Walaya zanuran ada ngerasa susah sepo lala aja ngerasa sepo zahid alama ing atase barang fatau kang apoti apa ma ing zahid likai ta'ala dibetara likaila taksu alama fatakum likaila taksu supaya aja ora susah ya. Supaya ora susah sebuah kabeh alama ing atase barang fatak orang putukin sira kabeh apa mang sira kabeh wala taqrohu lan aja bunga sira kabeh atau sira bima ora atakum kang paring apa mak ing sira kabeh yakni ngarepna Allah annal abda sedene kaula iku layak lamu ora apa bi anna sholaha kelawan setune kebagusan iku bima ing dalam barang yafu tahu kang poti apa ing abad au bima ing dalam barang yati kang nakapoma ing abad faya magi maka penting apa sepenting ayat kuya anak sahabat aniku fil halaini ing tingkaroro iku sawaun pada fa innal mu'mina senal mukmin iku mislu kang pada mukmin iku mislul asasi kaya wong kang kaya kayu iku mislul abisi asi kaya kayu ya wal munafik munafik iku luhu kang ikut utawi pada munafik iku misal wardi kaya kembang mawar pal asu mengutawi kayu iku ya Quran pun asin ku ala halin wa ini ketika siji bil halil bardi ing dalam adem wardi bardi mawar bardi adem wal hari lan panas wa amal wardu ataupun mawar kembang tam wardu kan payagiru mangka oah opo hal tingkai mawar ida asobarak mawar opo adnal afatin luwi andap-andape ponco baya pakadalika kaya mengkonon sing dicetak nama konon al asu ya pal asu yakunu alal hale wahidin nah wal bardu wa amal bardu fayawiru haluhu wal mukmin al mukmin te mukmin iku yakun ana opo hal tinggal mukmin inda sidatin dan nalikane rupak indar rawi ono indal nalikane jembar iku wahidan siji garap rupak garap jembar pada mukmin wae pramu sapa mukmin aniku rodian ridho bima kelawan barang kosama kang sembagi sapa taala mari mukmin wa amal munafikun atau munafik iku fala yakunu makalana munafik aniku rodian wong kang ridho bima kelawan perkara kosama kang wis andum sapa ing munafik payat go mangkala sapa munafik indan nikmatin ing dalam anane wujude nikmat waya jauh lan ngersula sapa munafik indah sidatin ing dalam nalikane rupak Faya bagi maka penting limun opo sepenting ayat tadi ya. Mal mukmin bi afalil anbiya kelawan piro-piro pegawai para nabi wazuhad lan piro kang ahli zuhud wala yang bagala penting lo pada mukmin opo ayat pada anu mukmin bi afal kufari kelawan piro pegawai wong kafir wal munafiqin munafik wabillahi taufik wallahu alam bisawab wal mawaid Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mangga di anu belah ya langsung baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Wa ruwiya an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala isnata asharata khaslatan min akhlaqil anbiya alaihimus salatu wassalam awwaluha annahum kanu aminina bi wa'dillah. Diriwayatkan dari sahabat Abi Darda
annahu qol jere Abi Darda isnata asyarata khoslatan ana 12 perilaku min akhlaqil anbiya adalah budi pekertinya para nabi. Ada 12 akhlak sing dicontohkan oleh para nabi. Awaluha yang pertama annahum kanu aminina bi wa'dillah. Yang 12 itu yang pertama para nabi itu memiliki sifat aminina bi wa'dillah. Semua yang namanya nabi itu mengimani, mempercayai bi wa'dillahi dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah. Singaran nabi iku apa bae sing dijanjikna kenang Allah pasti percaya, pasti yakin dan iman. Ora kaya nyong ana wong sing apa sih lamun kaya ngeyel mengeyel lah. Ana kiai jelasakan pertanyaan kubur kayak kiai ini wis mati bae terus tangi maning. Ana sing kaya gue. Kalau nabi enggak seperti itu. Ya maklum tuh nabi sih ya. Ana wong cerita swarga neraka, iya swarga mah bareng ngalukna duit kan. Lah padahal itu semua adalah janji Allah. Lah kalau potongan akhlak nabi itu enggak demikian. Itu yang pertama. Wasani yang kedua, akhlak nabi itu kanu aisina minal khalqi. Nabi itu adalah asalnya aisin itu bermakna orang yang pegot lah, putus asa, wis langka urusan minal khalqi dari makhluk. Jadi pan dihormati ya mangga kayak karo makhluk mah. Harapan ora dihormati ya mangga artinya orang nemen-nemen karo urusan makhluk mah. Ya jadi harap dipuji kayak harap enggak kayak gak ada urusan. Pokoknya yang namanya makhluk mah di mata Nabi itu ya tetap, tapi Nabi sangat mementingkan menyayangi makhluk, tetapi orang pengen nemen-nemen dipuji kenang makhluk. Itu yang kedua. Wasalisu yang ketiga, kanat adawatuhum ma'asyaiton. Akhlak Nabi yang ketiga adalah jere kanjeng jere para nabi bahwa setan itu adalah musuh. Jadi orang kaya nyong mah kadang-kadang enak baturi setan paling enak loh. Oke. Ya buktinya seneng kan kalau barang-barang sing dilarangnya seneng. Nah kalau nabi enggak, apa saja ajakan-ajakan setan, karena setan dianggap musuh, bagi nabi itu nggak ada kompromi. Karena nganggapnya kalau lihat ini ajakan setan, ya wis bakal ajakan musuh masa diikuti, kan gitu. Warabi yang keempat, kanu muqbilina ala amri anfusihim. Ciri akhlak nabi yang keempat adalah para nabi itu fokus ala amri anfusihim dengan urusan-urusan sing menyangkut tentang dirinya para nabi. Tugasnya nabi itu apa? Di mana-mana nabi itu ngajak orang supaya iman, selalu berdakwah, menyampaikan kebenaran. Fokus orang mikir sejen-sejene. Itu ya, namanya nabi itu urusan sing nyangkut tentang diri nabi ya muqbilina, dia menghadapi segala persoalan yang memang itu sebagai tanggung jawab seorang nabi. Itu. Wal khamis yang kelima, kanu musyfiqina 'alal khalqi. Akhlak nabi yang kelima, nabi itu sangat menyayangi maring makhluk, nyayangi masyarakatnya, nyayangi umatnya, karena nabi itu adalah pemimpin. Pimpinannya nabi iku sasarane dunia akhirat. Orang kayak presiden, bakal presiden kan senegara kan, bupati ya sekabupaten. Kalau nabi itu urusannya sedunia. Nah semua yang namanya makhluk pasti disayangi. Jadi langka nabi kasar, nabi tegelan, nabi tidak memiliki jiwa kemanusiaan. Gak ada. Yang namanya nabi itu pasti musyfiqina 'alal khalqi, sangat menyayangi maring makhluk. Itu yang kelima. Wasadisu yang keenam adalah kanu muhtamilina li adza jami'il khalqi. Nabi itu akhlaknya adalah dia muhtamilina, asalnya menanggung, maksudnya betah-betah akan dia siap dengan segala resiko perjuangan li adza jami'il khalqi, ketika semua makhluk menyakiti.
Kan resikone wong berjuang ning kebenaran kan akeh sing jelek. Sok orang percaya. Wong lamun ngomong bener ki akeh sing sengit. Beda karo ngomong sing ora bener. Ayo sok suci sok benar itu. Lah Nabi itu siap itu dibenci oleh masyarakatnya, tapi dalam rangka Nabi itu menyampaikan kebenaran. Ya, artinya siap dengan segala konsekuensinya, siap dengan segala resiko-resiko ketika ada orang tidak suka, padahal ini yang disampaikan sebuah kebenaran, ini suara Tuhan, ini Quran, ini kalam wahyu, terlepas makhluk itu menerima atau tidak, muhtamilina, siap gitu, siap menanggung li adza jabil khalqi, siap dilarani kenang sekabehe makhluk, karena itu kebenaran. Wasabi yang ketujuh, kanu muqinina bil jannah. Yang ketujuh, akhlak Nabi itu sangat meyakini dengan adanya surga, percaya adanya surga itu yakin seyakin-yakinnya. Yakni maksudnya ciri Nabi yakin dengan adanya surga itu idza amilu amalan, ketika Nabi itu melakukan satu amal, ayqonu, dia meyakini bahwa annallaha la yudayyi'u thawabahum, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ganjaranane. Lamun wong lakoni amal kebagusan apapun, diyakini bahwa setiap amal kebaikan itu pasti bakal dibayar, pasti bakal oli ganjaran. Ya contoh kayak kita ngaji nih, ini sangat banyak sekali kebaikan-kebaikan aneh, akeh ganjaran aneh. Nah, Nabi itu yakin orang kaya nyonglah juga ganjaran-ganjaran apa baik pamannya olok duit gitu kan, hitung-hitungan biasanya bakal kelas kita. Kalau Nabi nggak seperti itu. Nah, Nabi itu amal apapun dia yakin bahwa Allah itu setiap memerintahkan amal apapun pasti Allah tidak akan menyanyiakan ganjaran aneh, langka barang percuma gitu, pasti bakal dibayar. Wala thawaba amalihim, dan juga tidak akan menyia-nyiakan ganjaran amal apapun. Ganjarannya bakal oli ganjaran amal apapun. Artinya setiap amal apapun pasti bakal ana ganjaran aneh. Itu Nabi meyakini itu. Dan ganjaran itu anane ning suarga itu Nabi luar biasa. Wasamin yang kedelapan, kanu mutawadhi'ina fi mawadhi'il haq. Yang kedelapan akhlak Nabi itu adalah mutawadhi'ina, orang yang rendah hati, andap asor, tidak sombong, fi mawadhi'il haq, dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran. Jadi bagaimana ya barang bener ngomong iki ora berapi-api kan, orang kayak kiai-kiai sing zaman sekian selingan ngetop. Sok lamun kita sering ya ning deleng ning YouTube, anak kiai-kiai sing ngomongnya sokan gampang takbir wis kowe ku kiai anyaran ya, kiai sing durung pati mateng, dalile gamung semono-monone, sendik-sendik ngapir-ngapirno wong ya, gampang ya komus. Pokoknya sing aran Islam garis keras ki sebenarnya mah karena kesempitan mereka sendiri dalam memahami masalah agama. Padahal yang namanya Nabi itu, kalau kita mau mencontoh dengan Nabi dalam menyampaikan kebenaran itu mutawadhi'in, dengan rendah hati, dengan tawadhu, tidak sombong, tidak harus berapi-api, ngomong apa adanya. Itu Nabi. Wattasi' yang kesembilan, kanu la yad'una nasihat fi maudhi'il adawah. Nabi itu tidak pernah meninggalkan nasihat-nasihat ya, fi maudhi'il adawah, sekalipun di tempatnya para musuh. Artinya Nabi itu tidak pernah mundur untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Nasihat itu ya menghendaki kebaikan. Walaupun yang kita hadapi misalkan banyak lawan-lawan, banyak orang-orang yang tidak semua orang itu nurut kan. Nabi itu banyak musuhnya. Nah, wong melakukan satu kebaikan itu pasti anak aksi, anak reaksi, ya kan gitu ya. Dalam sebuah anu neki, logika neki, lamun wong beraksi pasti anak reaksi. Nah, artinya Nabi itu dalam menyampaikan kebenaran pasti banyak musuh-musuh. Nah, Nabi tidak pernah meninggalkan nasihat, karena tugasnya Nabi itu selalu berdakwah gitu, selalu mengajak kebaikan-kebaikan. Terlepas orang yang diajaknya itu mau nurut mau tidak, urusan Allah gitu.
Jadi yang penting tugasnya menyampaikan saja. Lah orang gelem ya jadi paksa urusannya pangeran. Ya, jadi Nabi gak usah marah lah, mau ana wong diajak ayo pada ngaji, ana wong sing ora terima kritik ya wis bagian. Itu Nabi, ora kayak ana wong ora diajak anu terus wah, kayak zaman segi kah? Nah, suka itu. Neraka ente ya. Jare wong sing do neraka beli. Gitu kan? Karena tugasnya Nabi enggak seperti itu. Nabi itu ngajak saja kan yang Qur'ane wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kita cuma tabligh menyampaikan. Terlepas setelah diajak dia itu mau atau tidak, itu urusan Allah, hidayah. Kita mah berupaya mengajak saja. Gitu, ya itu Nabi. Wal ashir yang ke-10, kana ra'su amwalihim al-faqra. Nah, ini yang luar biasa. Yang 10, akhlaknya Nabi itu modal pokone Nabi iku adalah fakir. Ya. Jadi singaran Nabi iku di rata-rata ya itu Nabi melarat, maksudnya Nabi itu modalnya itu berawal dari sifat kefakiran. Maksudnya beriben yakni kanu la yamsikuna fudlal mali. Jadi singaran Nabi iku ora pernah ngeker luwihe harta. Kan kadang-kadang bakanya mah duitnya pengennya supaya eman kan. Oh, aja sampai kayak duitnya merojol kan gitu. Kalau Nabi itu rata-ratane layam sikuna ora pernah ngakaki, ora pernah nekem lah fudlal mali ing luwihe harta. Artinya harta itu sangat loman, dermawan Nabi itu. Jadi anak Nabi sing potongannya bukan penut, contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikenal Abud Doifan, bapane tamu. Bakanggal esuk Nabi Ibrahim bakar madang nggih tangga. Nabi Ibrahim itu sugih luar biasa. Tangga garwetan durung kayaknya mangan durung ayo madang ini nyong, terus geti maning tangga kidul madang durung madang ini nyong ayo unggal dina kayak gue ke umah kah Nabi Ibrahim pengen madang bareng, pengen berayan bareng, tapi nih ngumahnya Nabi Ibrahim bareng anu tangga kila menuran nemu singaran tangga jadi Nabi Ibrahim 40 umah ke malu mana kah. Jalaman kita ngulur patang ulun mah ya mentok tekang pawalutan kan. Nah itu semua dicari, ayo. Karena apa? Merasa bahwa berbagi makan itu adalah sesuatu yang baik. Itulah Nabi. Makanya ini kayaknya akhlak Nabi salah satunya layam sikuna fudlal mal. Tidak pernah anak barang mubadzir, pokoknya disedekah-sedekahkan. Karena meyakini orang yang baik, orang yang bersedekah itu tidak akan pernah melarat gara-gara sodako. Ini Nabi ya, mau cerita lagi ini Nabi. Bukan pengen niru ya mangga. Wa yanfiquna 'alal fuqara, yang selanjutnya Nabi itu suka menginfakkan hartanya 'alal fuqara, atas orang-orang fakir. Bakal punya kayak duit, wah Nabi bagi-bagi. Oh, nah, jadi pada karo kiai, bagi kiai ya masih eman-eman yang durung Nabi. Ya. Wal hadi asyar, yang ke-11 akhlak Nabi itu kanu yudimuna 'alal wudu. Lah ini akhlak Nabi itu orang yang dawa makan banyu wudu, asal plepes ngentut wudu, nempel karong wadon wudu. Ya, Nabi itu tidak pernah orang di banyu wudu, dawam menjaga kesucianannya. Itu Nabi. Akhirnya makan banyu wudu ke pokok harus sembahyang, ya kan? Ke pokok harus maca Quran, ke pokok harus sembahyang mayit, gitu kan, dan seterusnya. Kalau Nabi itu yudimuna 'alal wudu, nglanggengaken banyu wudu ki maksudnya ora pernah batal wudu, ora kudu arep sembahyang. Itu Nabi. Wasani asyar, yang ke-12 kanu la yafrahuna bima wajadu minad dunya, yang namanya Nabi tidak pernah merasa bangga dengan temuan-temuan dunia nih. Artinya usaha lagi maju ki orang dadi kena apa sih? Orang dadi kena dumeh, orang dadi kena sombong, tidak menjadikan bangga. Wah, ayo sing wani karo nyong, pamane kayak ngadu kepokan tak ngadu galeng. Enggak seperti itu. Nabi itu enggak ada kesombongan, walaupun menemukan kekayaan yang kayak apa biasa-biasa saja. Lamun nemu nah dunia biasanya kan bakal nyoma watak
dunya ki gawa gagah, gawa sombong kan gitu. Gawa kelalen karo batur, mau lagi merarat inget soten karo batur bareng wis akeh dunyane. Ora kiyen. Watak orang umum seperti itu, kalau Nabi enggak gitu. Wala yagtamuna ala ma fat wala yagtamuna ala ma fatahum minad dunya, dan juga tidak pernah merasa sedih ketika dunyane pragat. Ya, ketika dunyane entek, enggak pernah sedih, biasa baik. Itu Nabi. Ninggang ketemu dunia orang tambah bangga, orang tambah sombong. Ketika hartanya habis pun dia tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa pusing. Itu Nabi, ya. Wa qala ba'dul ulama, ana manik sebagian ulama menyampaikan dauhe hurmatuz zahidina asyratu asya. Kehormatan orang-orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu orang yang nganggo pola hidup sederhana, yang kedunyaan ki sederhana, itu zuhud namanya. Orang-orang yang kelas zuhud, kelas zahidin itu kemuliaanane ana 10 perkara. Awaluha, yang pertama sing 10 mau, ada watus syaitan yarawunaha wajibatun ala anfusihim. Jadi yang pertama, bahwa orang-orang zuhud, orang-orang yang melihat dunia iki barang hina, ya, karena orang zuhud nganggap dunia itu sesuatu sing hebat. Akhirnya makan melihat dunia kau wong ku bakal pengen dihormati, ya kudu akeh dunyane gitu. Orang urmai dunyane akeh kau wong medit, maka ninggurine kandahan lah sugi apa baik. Kucrit kan gitu. Nah, jadi kemuliaan model apa sih, model kan bohong gitu. Gelem dimulyak nasoten lamun wonge awehan lah. Ini mah judulnya anak uwong menganggap dunia itu sesuatu yang dianggap remeh. Itu zuhud. Sederhana bae sangat dunia. Bagian dunia ini akeh ke orang sombong. Anggapnya biasa sih dunia ki madar orang kegawa mati umpamane ka. Itu orang zuhud ini. Tingkatan orang zuhud, kemuliaan orang zuhud ada 10 cirinya. Pertama, menganggap bahwa ada watus syaitan, setan itu adalah musuh, dan dia melihat setan itu adalah setan itu adalah wajib, artinya musuh sing jelas nyata-nyata musuhe, wajibatun ala anfusihim. Bakal wis dianggap musuh, ya aja kompromi. Karena anak Quran yang dikauli azza wajal, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Qurannya kan gitu. Sesungguhnya setan itu lakum aduun, bagimu adalah musuh, maka fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah setan itu adalah musuh. Ya musuh gitu. Aja pernah kadang-kadang kok melu-melu kan setan. Kok kadang-kadang melu karo wong soleh misalkan. Namanya angin-anginan lah. Kalau orang-orang zahidin, orang-orang zuhud, ya wis harga mati, pokoknya setan musuh kita, jangan diikuti. Wasani yang kedua, la ya'maluna amalan illa bil hujjah. Tanda orang zuhud yang kedua adalah dia tidak pernah melakukan satu amal kecuali ana dasar argumentasi dalile. Ya, karena apa? Karena di sini pengertian amalan illa bil hujjah, yakni la ya'maluna amalan illa ba'dama tathabbat lahum al hujjatu yaumal qiyamah. Tathabbatat ya. Tasabbatat. Jadi orang-orang yang zuhud itu dia tidak pernah melakukan satu amalan kecuali setelah ada ketetapan hujjah, ada ketetapan satu dalil. Ya, ada satu dalil yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Liqaulillahi azza wajal, karena anak Qur'ane, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul, katakan Muhammad, hatu burhanakum, datangkan dalil-dalilmu. Kudu anna bakal wong ngarep nglakoni amalan apa bae kudu jelas burhannya, harus jelas hujahnya. In kuntum shadiqin, kalau kamu adalah orang-orang yang benar, yakni hujjatakum. Wasalisu yang ketiga, akhlaknya orang-orang yang zahidin itu annahum musta'idduna lil maut. Orang-orang zuhud itu adalah akhlak yang ketigane, dia senantiasa mempersiapkan akan kematian. Sadar bahwa urip bakal mati, sehingga dia selalu mempersiapkan amal-amalanane bahwa kita itu bakal nggawa apa, sing digawa mati ki apa kira-kira. Itu pikiran-pikiran orang zuhud seperti itu.
Dan yang begitu itu liqaulillahi ta'ala, karena anak Qur'ane, anak dawuh Allah, percaya bahwa kematian itu adalah mau nggak mau kita pasti bakal ke sana. Kita pasti bakal kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap sing duweni ambekan, sing duweni napas, dha'iqatul maut, pasti bakal nyicipi kematian. Bohong lah mana wong sakti mandraguna mati gak be ya memang bekau nau sok kleper sembayang nih godong gedang nih godong sembayang nih dhuwur godong pelem wih sakti aja kayak mau di mana apa baik aja ngandel pak ya bohong gak be mati boro-boro kue nabi mati je Pak Karno jurik maning wah wis gak Pak Karno karo ya kan, bagi Pak Karno kan ngandel. Nabi ki mati hebat endi Nabi karo Pak Karno. Ya duduk kelasnya mata kena langit karo sumur bagai gitu. Warabi yang keempat, yuhibbunallaha fillah wa yubghiduna fillah gitu. Yang keempat, cirinya orang-orang yang zuhud itu, orang-orang yang menjauhi keduniaan atau orang yang nganggap pola hidup sederhana, disebutnya orang-orang zuhud. Yang keempat, yuhibbuna fillah, ketika dia mencintai sesuatu itu fillah, karena Allah. Demen apa baiknya atas dasar karena Allah. Wa yubghiduna, dan ketika dia membenci sesuatu fillah juga karena Allah. Lamun demen ya karena Allah ya demen. Kalau dia murka, bendu, sengit, ngewa, kesel, itu juga alasannya karena Allahnya juga kesel. Liqaulillahi azza wajal, karena anak Qur'ane, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yawadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika apa? Kataba fi qulubihimul iman ya. Gitu. Jadi gini, la tajidu qauman, kamu tidak akan pernah menemukan sekelompok kaum yu'minuna billah, yang iman karo Allah wal yaumil akhir dan iman karo dina akhir, yawaduna man hadallah, sing dia itu mencintai juga apa? Man hadallah, bener. Jadi tanda-tandane wong sing iman karo Allah lan dina akhir iku ketika dia mencintai sesuatu lah. Nah, saling mencintai itu juga karena atas dasar man hadallaha wa rasulah, dia juga ukuran-ukuranane karena juga dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulnya. Itu. Jadi lamun didemeni nang Allah karo Rasulnya, dia juga ikut cinta. Walau kanu aba'ahum, walaupun umpama urusan cintane hubungan kita karo bapak. Wong demen karo bapak, hormat karo bapak, ya kan? Itu karena atas dasar kitanya juga bapaknya itu cinta karo Allah dan cinta karo Rasulnya. Jadi cinta karo bapak tuh karena perintah Allah. Dan juga bapaknya juga adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Au abna'ahum, dan dia mencintai anak-anaknya juga karena mencintai Allah dan Rasulnya. Wong hormat ning bapak kan anak perintahnya, hormat menyayangi anak-anak juga anak dalil-dalile. Au ikhwanahum, atau umpama kita mencintai saudara-saudara kita pun atas dasar karena juga Allah sangat mencintai bersaudara. Au ashiratahum, atau keluarga ya, komunitas lah, keluarga-keluarga kita juga mencintai keluarga ya kudu atas dasar cinta Allah dan Rasulnya. Jadi nyambung, ulaika kataba fi qulubihim. Orang kalau sudah sikapnya seperti itu berarti di hatinya dia telah tertanam ya iman yang sangat kuat. Yakni pengertiannya mangkana mu'minan, tanda orang yang iman, barang siapa yang beriman itu la takunu lahu apa tuh kan? Sodakotun ya. Sodakotun ma'aman yukhalifu amrallah.
orang yang iman itu dia tidak akan ada bahasa sodakoh, bahasa pertemanan, bahasa saudara, ya, berteman, meduluran lah, persahabatan ya, sanak ya dulur, meduluran. Tidak ada bahasa meduluran ma'aman yukhalifu amrullah, dengan orang-orang yang menentang perintah-perintah Gusti Allah. Jadi seduluran itu karena dia juga orang yang sangat patuh karo perintah-perintah Gusti. Walau kana abahu, walaupun itu adalah bapak kita, bapaknya, au ibnahu, atau anak laki-lakinya, anak-anaknya lah, au ikhwanahu, atau saudara-saudaranya, au asyir, atau keluarga besarnya. Kalau memang bapak, anak, saudara, keluarga itu dia adalah orang yang taat dengan Allah, itulah saudara, kan gitu kira-kira ya. Wal khamis, yang kelima, annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ciri orang yang zuhud yang kelima adalah senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Liqaulillahi azza wajal, karena ning Qur'ane wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Perintahkan kebaikan, cegah kemungkaran, sabar menghadapi musibah-musibah yang dialami kita. Karena inna dzalik, sesungguhnya musibah yang kita alami itu min azmil umur, itu adalah takdir Gusti. Wasadis, yang keenam, annahum ya'tabiruna wa yatafakkaruna fi amrillahi ta'ala. Yang keenam, cirinya orang yang zuhud itu dia selalu mengambil i'tibar, mengambil contoh-contoh, mengambil ibrah, mengambil inspirasi lah. Wa yatafakkaruna, dan juga dia senantiasa berfikir, ya, fi amrillah, dalam urusan-urusan Allah. Liqaulillahi azza wajal, karena anak Qur'ane wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kita harus senantiasa bertafakkur, banyak merenung fi khalqillahi fi khalqis samawat, di dalam masalah proses penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Coba kita mikir kebesaran Allah. Insyaallah langit luar biasa, bumi, ya kan, wis bumi lah buat langit maka doan. Ya, kadang-kadang kayak kita kan mikiri lemahnya angger tapi sawahnya orang angger, sekian lagi usum tikus, usum sundep, usum wereng, sawahnya pating perketet kan. Nah buminya kan angger, ini ada apa kan? Itu maksudnya agama Quran itu priben kita bisa apa ya, mentafakur itu ya, meriset lah, gawe satu penelitian ilmiah, ya, mengkaji tentang kebesaran Allah, terutama dalam menciptakan langit dan bumi. Lemah pada lemah beda, terus digawe sampai tekang ana banyu, ana waduk jatiluhur, proses tanduran segala macam, terus kabeh kan semua terjadi di atas bumi itu kan. Nah itu kebesaran Allah itu nanti kalau kita memikirkan hal-hal yang seperti itu, kita nanti bakal sadar betapa Allah itu sangat luar biasa agungnya, ya, luar biasa, maha luar biasa lah. Wa qala fi ayatin ukhra, dan juga dalam ayat lain Allah dawu fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru, mangga diambil contoh, ya ulil absar, wahai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kecerdasan, pemikiran yang matang, ya. Terus kita dituntut terus berpikir. Nah ini seperti itu wong-wong zahidin. Wasabi, yang ketujuh, yahrisuna qulubahum likaila yatafakkaru fi ma lam yakun fihi ridallah subhanahu wa ta'ala, liqaulillahi ta'ala inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, yang ke 7 ya, kita harus senantiasa menjaga hati kita. Coba kita belajar menjaga hati, likaila yatafakkaru, jangan sampai kita memikirkan fi ma lam yakun fi ridallah, mikirkan sesuatu yang tidak
tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita mau berpikir, berpikirlah sesuatu yang membuat Allah itu senang. Berpikirlah sesuatu yang membuat Allah itu menjadi ridho. Itu dalam menjaga hati. Karena di Qur'annya inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan mata kita, wal fuada dan hati kita, kullu ulai, semua itu kana anhu mas'ula, bakal dimintai pertanggung jawaban. Aja dikira kita dua mata, dua kuping, dua hati, iki lah ketuntut, dituntut suatu saat ki. Gua apa kuping? Oh, dalam pengajian. Ya kan? Nonton pengajian. Ngerongokna. Iya, ngerongok sama mendengarkan ngerongokna. Dua kuping gua apa? Ngerongokna pengajian. Seakan kan disebutnya pengaji kuping. Wal basar, mata, membaca Quran, gua delang pengajian, ya kan? Wal fuad, dan juga hati kita. Untuk apa semua itu dituntut? Jangan dikira Allah patuh gawe-gawe bae. Ditakoni mata nyong gua apa, kuping nyong gua apa, besok ki. Nah ini jere Gusti Allah, tujuh jere kula. Ning Quran iki inna sama sesungguhnya kuping, wal basara dan mata, wal fuada dan hati, kullu ulaik, semua itu kana anhu mas'ula, bakal dimintai pertanggung jawaban. Wasamin, yang kedelapan, Allah ya'manu makrallah, jangan merasa aman dari makarnya Allah. Liqaulillahi azza wa jal, karena ana dawi Allah, fala ya'manu makrallah, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Jangan pernah kita merasa aman dari jebakan-jebakan, ya, makar-makar Allah, kecuali orang yang merasa aman lah wis pujare lah urip mas karpenyong sepuas-puasnya, itu bakal wong sing model kayak gue bakal jadi wong sing keduhung kone menyesal. Watasi, yang kesembilan, Allah yaqnatu min rahmatillah, jangan pernah kita merasa berputus asa mengharap rahmati Gusti Allah. Karena di Qur'an liqaulihi ta'ala la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Jangan berputus asa ya karinya sing mati urip kita sam lulu. Kayak ngalami kabeh aja putus asa. Wong kayak apa be dosane sabar gabrek, asal gelem ngarep-ngarep rahmat kasih sayangnya Allah, Allah itu ulas asih. Model kayaknya yang diterima pasti diterima nih, pasti diterima. Sing penting aja putus asa. Karena Allah paling tidak suka anak wong merasa ke dosane lalu dia itu tidak ada upaya. Ya, kaya apa ya, sekali-kali bukan orang yang sembayang dinaan ya mingguan. Minggu masih durung kuat ya, bulanan bukan. Bulanan durung kober ya, tahunan. Gimana wong batur lebaran ki? Suwe tenan. Wis peragat sembayang mau ganggu klambi anyar. Oh, mana nih? Salaman. Ya kan? Klambi ini mah kerpusan, anaknya mah kerpusan. Ya entong pengen dialem wong sembayang mah urusannya karo Gusti. Aja pengen darem ustad nih masjid. Sembayangnya minggu sebagian mingguan dingin gak apa-apa. Ya. Aneh bulanan ya, maksudnya kan Jumat. Bulanan bae jadi masa bulan sebalan Jumahan. Wis ora apa-apa lah. Sing penting radana mambu-mambune lah aja polos tenan kah? Sebab wong iku lamun mesi anak ora putus asa lah nyawus kaguk belok dadi wong ora bener piye aja sokan mengklaim seperti itu. Allah nggak suka itu. Ya, mau selaka bener ya Pak, ngalami kabeh bangsa wis arep ngalami arep beli aja dipikiri. Sebab ning Qur'ane la taqnatu mir rahmatillah, aja putus asa ngarep-ngarep rahmatnya Gusti Allah. Allah nggak suka. Ini Quran larangan. Innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a, pasti bakal ngampura sekabehane dosa, diampura kabeh. Innahu huwa, sesungguhnya Allah adalah Al-Ghafur, zat sing akeh ngampurane, Ar-Rahim, tur zat sing akeh welas asihe. Asal nyonge gelem jaluk pangampura, diampura pangeran. Ora kaya wong. Wong mah kadang-kadang kaya ana wong dilarani atine. Iya kan? Oh, nyong tukang rarati nang bocah kae.
bareng jaluk pangapun lebaran ora sudi ora sudi ana sing kaya kowe kan nah lamun wong sing kaya kowe berarti ngluwihi pangeran mau ora kaya kowe wong arep kaya apa bae ora bener asal gelem marek tobat ning Allah pasti Allah nerima tobatnya. Bahkan Allah sih gak suka lamun ana wong putus asa gara-garanya mau wis kagok ora bener lah ujar be mati marep. Nah ini omongan-omongan seperti salah. Allah itu ulas asih. Lamun kudu cerita ya sahabat Nabi sing ngarane Umar bin Khattab, wah preman sing laka tandingane mendem anak wadone urip-uripan pernah mateni wong nggak dina pernah. So Kanjeng Nabi bae awal Arab mancing Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab ki duwe adine mancing Islamnya di ini abdi sembelih karena us Muhammad ku udah bener ajak-ajaknya bocah gawa pedang ngewer pedang barang buka lawange adine sing wadon ki lagi maca surat Toha mus karo di Toha us kok dirongok kena leban dine kayak surat iya taurane Muhammad ku ajaranana mendesatkan wah us pokoknya mau dicacak lah mana lagi barang rongokaken suara bahasa Quran ku begitu lembut menyentuh apa wah langsung lemes ora sida anu kan ngoncok Kanjeng Nabi mana diparakti ya kan penasaran sahabat-sahabat melang ndeleng Sayyidina Umar sing terkenal preman sing paling raja tega lah ya kan takon Kanjeng Nabi nang sahabat-sahabatnya kah diomong langka padahal mana Kanjeng Nabi langka Muhammad melakani umat wis pokoknya dobrak lawangnya kah terasa kan ayo tak jero Kanjeng Nabi ngopi bareng karo Kanjeng Nabi ayo mancing dengan kelembutan segala macam ya sampai jadi sahabat jadi wong luar biasa durung ana ning citra durung ana wong sing nglebihi kaya Sayyidina Umar langka lah apa-apane ya, tapi bisa jadi seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Wala tafrahu bima di sini moga. Wal ashir Islam yang ke-10. La yafrahuna bima atahumullahu minad dunya, jangan pernah merasa bangga pedah umpamane wong iku dunyane lagi ketemu. Karena wong lagi dunyane ketemu kan biasanya hawane kan woi ya kan gawa gagang gawa wis lah pokoknya beda lungane gak beda engke baunya gak diangkat iya wah nempel karo batu gak diusap dimpos bukan nular melarate. Nah orang yang seperti itu tuh jangan sampai orang Zaidin gak seperti itu dia tidak merasa bangga ketika ketemu dunyane wala yahzanuna ala ma fatahum dan tidak pernah merasa sedih hati ketika dia itu dunianya habis. Liqauli ta'ala likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan pernah berputus asa ya orang pernah putus asa ketika dia itu habis hartane wala tafrahu dan tidak pernah merasa bangga tidak pernah merasa sombong bima atakum dengan apa yang telah dia peroleh. Bagian sugi biasa-biasa baik ya ketika dadi wong sing gagal atau habis dunyanya ya tidak putus asa ketika dadi wong sing ketemu dunyanya tidak sombong itu yakni annal abda maksudnya sesungguhnya hamba la ya'lamu dia tidak ngerti tidak tahu bi anna sholaha fima yafutu fima yufawituhu bisa sesungguhnya kebaikan itu fima dalam sesuatu yang telah habis au fima ya'ti atau sesuatu yang akan datang. Jadi kenen hamba yang sadar betul bahwa wong ora kena sombong ketika ketemu dunyane, ora kena sedih ketika habis dunyane. Maksudnya gini, karena hamba itu sadar orang untuk mencapai sebuah as-sholah kebaikan itu, kebaikan tidak mesti disebabkan fima yufawitu, bisa jadi kebaikan itu terjadi ketika dia jadi orang yang bangkrut. Dengan bangkrut getol di masjid, dengan bangkrut dia getol di tajuk, sembayang bengine rajin, tasbihnya diputer-puter, itu gara-gara bangkrut. Itu lebih baik bangkrut loh yang kayak gitu tuh ketimbang aufi mayati
Umpama dia dengan kaya malah jauh dengan Allah, sombongnya wah gitu. Iya. Nah sing bagus ki kenen ketika sugi syukuran awehan, ketika dadi wong ora duwe juga diparingi ati sing sabar. Dia tidak pernah istilahnya terpengaruh dengan keadaan lah itu. Fayam bagi maka sebaiknya ayyakuna fil halain ya. Ya, di dalam dua contoh perilaku sawaun itu sama. Dalam dua keadaan lah kayak tadi. Dadi wong bangkrut dia ora pernah putus asa, dadi wong sugi ora pernah sombong. Ini dua hal yang ketika terjadi ning awake wong itu sama-sama. Ketika habis ya ibadah tetap getol, jadi wong sawai nambah tuku maning juga ibadah tetap getol. Itu seperti itu. Fa innal mu'mina mithluhu mithlul asi wal munafiq. Sesungguhnya orang mukmin itu digambarkannya kayak orang yang berputus asa atau orang yang munafik. Asi itu orang yang berputus asa ya? Apa? Asi apa? Asi ini kayu. Orang yang mukmin itu diibaratkan kayak kayu, bakal wong munafik diibaratkannya kayak mawar, kono. Mangga wong tua bisa paham mah. Kayu karo mawar. Wong iman itu diibaratkan bagaikan kayu. Kalau sifat kemunafikan itu diibaratkan mithlul wardi, bagaikan bunga mawar. Jadi gini, fal asi, adapun gambaran orang mukmin itu bagaikan kayu, yakunu ala halin wahidin fi halil bardi wal harri. Kayu itu ala halin wahid, itu memiliki satu kondisi, satu perilaku, satu keadaan. Fi halil bardi, baik dalam kondisi kedinginan, wal harri atau situasi yang panas. Situasi panas, situasi adem, halin wahid, angger singaran kayu ki. Ora nyiliki gitu ya. Ora ngembang. Nah, itu adalah ibaratnya kayu. Sok kayu dilelupna ning es ora meketet kan? Ya anak kayu tua lah gitu, dicelupna ning barang atis. Ya biasa bae. Ning sesuatu panas, ya angger bae. Ora bokot kenang panas dadine meleleh, namanya juga kayu. Artinya di ibaratnya kayu itu keadaan kayak apa saja dia tetap konsisten. Dia tetap istiqomah, angger gitu loh. Ya tidak terpengaruh oleh keadaan. Sementara wa amal wardu, sifat wong munafik itu digambarkan kayak bunga mawar. Kenapa? Fayataghayyaru haluhu idza asabahu adna afatin fakadzalika al-mu'min yakunu halu inda syiddah wa inda rakha wahidan. Nah gini, kalau bunga mawar itu bisa berubah-ubah tergantung keadaan. Iya. Jadilah menumpamane dia terkena adna afat, ya pancabahaya yang serendah kayak apapun, bunga mawar pasti bakal gampang layu, gampang berubah-ubah. Ya itu orang, kalau orang munafik itu gampang berubah-ubah. Itu kadang-kadang ya kira-kira ginilah orang munafik itu. Pasti dia walaupun gayane sarunge kengser, krebuse lancip, korban sorbane ya, gue ku kepoko amplope gede. Amplope gede. Isi amplope ya. Atau gini orang munafik itu cirinya, bakal lagi makmume akeh, aleman surate dawa di lagu-lagu. Sok sembayangnya lah kasapa-sapa ngebut kayak kinjeng cewek. Assalamualaikum serintang. Lu munafik kayak gue gak jadi kira. Iya kan? Waduh kinjeng cewek. Iya gitu. Boro-boro tumak ninah, ya boro-boro khusyuk tumak ninah pun gak dipakai kok. Fakadzalik, demikian juga al-mu'min yakunu haluhu inda syiddah wa inda rakha wahidan. Orang yang mukmin sejati itu dia memiliki sikap inda syiddah, walaupun dalam keadaan kepayahan, kangelan,
wa indar raha atau dalam keadaan subur waya panen arep peceklik arep panen wahidan angger ana duit langka duit ibadah iki angger ora terpengaruh karena keadaan, itulah mukmin yang sesungguhnya. Nah kalau robah-robah wah wis rada munafik kayak wa yakunu radiyan. Yang kedua, mukmin itu radiyan, dia senantiasa ridho bima qasamallahu lah, dengan apa-apa yang telah dibagi oleh Gusti. Ridho wis rezeki pira bae karena kesing Gusti Allah semene radiyan. Dia ridho, senang bersyukur, menerima apa yang menjadi bagian sing Allah. Laga bahasa ngeluh, bahasa ngersulah. Itu mukmin yang benar itu seperti itu. Orang yang mukmin yang imannya benar-benar, dia selalu ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Rezeki ki dina wingi nyongoli duit 500 umpamanya ya, 500.000. Dina maning turun rezekine oleh 200, ya tetap alhamdulillah. Dina maning turun 100 alhamdulillah. Dina maning 50 tetap ngucap alhamdulillah. Dina maning oleh 20.000 alhamdulillah. Dina maning oleh 10.000 alhamdulillah. Lamun wis bisa kayak kue ku arane wong mukmin bener-bener mukmin. Sebab dia sadar betul rezeki pira baega bima qasamallahu lahu, itu bagian sing Gusti. Lamun angel keka meratek mana emang. Ya rada ke bahasa kitab dia belajar, maksudnya belajar. Wis. Nah itu mukmin. Wa ammal munafiqu, adapun orang yang munafik fala yakunu radiyan bima qasamallahu lahu. Justru sebaliknya. Orang munafik adalah orang yang tidak pernah ridho bima qasamallahu lahu, dengan apa yang telah dibagi oleh Gusti Allah. Fayudghi 'inda ni'mah wa yajza' 'inda syiddah. Wong munafik lacut ketika dia mendapatkan nikmat, sombonglah ya. Oh, perangsane bakal lagi oleh nikmat ki wis kelalen karo sapa bae ya, eman-eman kabus pokoknya mah di sombong. Wa yajza' 'inda syiddah, bakal lagi kangelan ngersulah kecret mani ayo cret ya. Nah orang yang ngersulahan itu dalam keadaan dia peceklik misalkan, itu cirinya wong munafik. Fayambaghi lil mu'min, maka sebaiknya bagi orang yang iman itu ayat tadiya bi af'alil anbiya, cobalah kita ikuti perilaku-perilaku para nabi wa zuhad, dan orang-orang yang zuhud kayak ngomong sing nganggo pola hidup sederhana. Wala yambaghi lahu, tidak baik bagi mukmin ayat tadiya mengikuti bi af'alil kuffar, perilaku-perilaku orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang yang munafik. Ini kesimpulan. Coba contoh, maka jadi wong mukmin pengen benar belajar bi af'alil anbiya kayak nabi kah? Ya walaupun nggak bisa sih memang 100% ya, seenggaknya standarnya kita melihat contoh idola kita itu, kalau mau meniru tirulah para nabi wa zuhad dan orang-orang yang nganggap pola hidup sederhana atau orang zuhud. Nah tidak baik ada orang mukmin kok masa ngikuti gayanya orang-orang kafir atau gayanya orang-orang yang munafik. Wabillahi taufik, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Amin. Babul mawa'id wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.